Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 5 akan menjabarkan sedikit dari materi kami, yaitu hubungan sekolah dengan masyarakat, yang akan dijabarkan oleh pemateri kami. Pemateri pertama, Saudara Tantowi. Pemateri kedua, Saudari Saknah. Pemateri ketiga, Saudara Ahmad Ahrol. Pemateri keempat, Saudari Nurul Izzah. Dan pemateri terakhir, Saudara Faidullah. Oke, langsung saja kita masuk ke pemateri pertama yang akan dijabarkan oleh Saudara Tantowi. A. Pengertian humas atau hubungan masyarakat dengan sekolah. Secara sederhana, hubungan atau communication dapat diartikan sebagai proses by which a person transmits a message to another, yang berarti proses penyampaian berita dari seseorang kepada orang lain. Hubungan sekolah dengan masyarakat merupakan jalinan interaksi yang diupayakan oleh sekolah agar dapat diterima di tengah-tengah masyarakat untuk mendapatkan aspirasi dan simpati dari masyarakat. Ruang lingkup hubungan sekolah dengan masyarakat. Ada banyak hal yang dapat diungkapkan tentang ruang lingkup hubungan sekolah dengan masyarakat. Antara lain, yang pertama yakni konsep-konsep hubungan sekolah dengan masyarakat. Di sini mempunyai pengertian sangat luas dan kompleks serta beraneka ragam. Menurut Ahmad Yambun dalam bukunya Guru dalam Administrasi Sekolah, Pembangunan, Konsepsi Hubungan Sekolah dengan Masyarakat adalah sebagai berikut. Yang A, konsep menunggu. Sekolah hanya menunggu dan mengharapkan perhatian dan bantuan dari masyarakat. Kemudian yang B, yakni konsep preventif. Kegiatan-kegiatan sekolah hanyalah untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan oleh masyarakat. Yang ke-C, yakni konsep tanda bahaya kegiatan-kegiatan hubungan sekolah masyarakat terjadi bila ada bahaya, misalnya kebakaran ataupun bangunan runtuh. Yang ke-D, konsep pameran sekolah hanya sekedar memamerkan kegiatannya kepada masyarakat. Yang ke-E, konsep prestise kegiatan-kegiatan sekolah sebagai alat untuk menonjolkan karirnya. Yang ke-F, konsep partnership. Hubungan ini dapat diinterpretasikan sebagai hubungan proses timbal balik. Kemudian yang ke-G, yakni konsep sosial leadership sekolah sebagai lembaga pendidikan utama masyarakat, harus dan diharapkan dapat membina kepemimpinan dengan pihak yang erat hubungannya. Yang kedua, yakni prinsip hubungan sekolah dengan masyarakat. Di sini ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan hubungan sekolah dengan masyarakat. Yang pertama, yakni integriti, di mana prinsip ini mengandung makna bahwa semua kegiatan hubungan sekolah dan masyarakat harus terpadu. Kemudian yang kedua, yakni continuity, di mana prinsip ini menjelaskan bahwa hubungan ini harus dilakukan secara terus-menerus. Kemudian yang ketiga, yakni simplicity, di mana prinsip menghendaki agar dalam proses hubungan sekolah dan masyarakat ini dapat menyederhanakan informasi yang disajikan kepada masyarakat. Kemudian yang ketiga, di sini mengenai tujuan hubungan sekolah dengan masyarakat. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, memberi penjelasan tentang kebijaksanaan penyelenggaraan sekolah, situasi dan perkembangannya. Kemudian, yang kedua, yakni menampung saran-saran dan pendapat-pendapat dari warga sekolah. Kemudian yang ketiga, di sini dapat memelihara hubungan yang harmonis dan terciptanya kerjasama antar warga sekolah sendiri.
Sekolah merupakan salah satu lembaga masyarakat. Di dalamnya terdapat reaksi dan interaksi antar warganya. Warga sekolah tersebut adalah guru, murid, tenaga administrasi, sekolah serta petugas sekolah lainnya, warung sekolah dan lain-lain. Sebagai salah satu lembaga masyarakat, maka untuk dapat menjalankan tugasnya, maka sekolah perlu memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. Ada yang pertama menyesuaikan kurikulum sekolah dengan kebutuhan masyarakat. 2. Metode yang digunakan harus mampu merangsang murid untuk lebih mengenal kehidupan real di masyarakat. 3. Menumbuhkan sikap pada murid untuk belajar dan bekerja dari kehidupan sekitarnya. Yang keempat, sekolah harus selalu berintegrasi dengan kehidupan masyarakat, sehingga kebutuhan kedua lebih pihak akan terpenuhi. Yang kelima, sekolah seharusnya dapat mengembangkan masyarakat dengan cara mengembangkan pembaharuan tata kehidupan masyarakat. Dalam mengembangkan fungsi lembaga pengembangan masyarakat, guru mempunyai peranan yang cukup penting selain sebagai pengajar di sekolah. Ia juga sebagai pemimpin masyarakat, baik luar sekolah maupun masyarakat sekolah. Baik, selanjutnya prinsip-prinsip pelaksanaan hubungan sekolah dengan masyarakat. Apabila kegiatan hubungan sekolah dengan masyarakat ingin berhasil mencapai sasaran, baik dalam arti sasaran masyarakat atau orang tua yang dapat diajak kerjasama maupun sasaran hasil yang diinginkan, maka kita harus memperhatikan prinsip-prinsip hubungan sekolah dengan masyarakat. Yang pertama, integrity, di mana prinsip ini mengandung makna bahwa semua kegiatan hubungan sekolah dengan masyarakat harus terpadu dalam arti apa yang dijelaskan, disampaikan, dan disuguhkan kepada masyarakat. Yang kedua, continuity, di mana prinsip ini berarti bahwa pelaksanaan hubungan sekolah dengan masyarakat harus dilakukan terus-menerus. Yang ketiga, convergence, di mana program hubungan sekolah dengan masyarakat hendaknya konstruktif, dalam arti sekolah memberikan informasi yang konstruktif kepada masyarakat. Selanjutnya yang terakhir, adaptability, di mana program hubungan sekolah dengan masyarakat hendaknya disesuaikan dengan keadaan di dalam lingkungan masyarakat tersebut. Baik, lanjut ke poin E, teknik-teknik hubungan sekolah dengan masyarakat. Ada sejumlah teknik yang kiranya dapat diterapkan lembaga pendidikan. Teknik-teknik tersebut dapat dikelompokkan menjadi 4, yaitu teknik tertulis, teknik lisan, dan teknik peragaan, teknik elektronik. Yang pertama, teknik tertulis. Hubungan antara sekolah dan masyarakat dapat dilakukan secara tertulis. Cara tertulis yang dapat digunakan meliputi: yang pertama, buku kecil pada permulaan tahun ajaran. Buku kecil pada permulaan tahun ajaran baru ini isinya dijelaskan tentang tata tertib, syarat-syarat masuk, hari-hari libur, hari-hari efektif. Yang kedua, pamflet. Pamflet merupakan selebaran yang biasanya berisi tentang sejarah lembaga pendidikan tersebut, staf pengajar, fasilitas yang tersedia, dan kegiatan belajar. Yang ketiga, berita kegiatan murid. Berita ini dapat dibuat sesederhana mungkin pada selebaran kertas yang berisi informasi singkat tentang kegiatan-kegiatan yang dilakukan di sekolah atau pesantren. Yang selanjutnya, catatan berita gembira. Teknik ini sebenarnya mirip dengan berita kegiatan murid. Keduanya sama-sama ditulis dan disebarkan ke orang tua. Hanya saja catatan berita gembira ini berisi tentang keberhasilan seorang murid. Yang selanjutnya, buku kecil tentang cara membimbing anak. Dalam rangka menciptakan hubungan yang harmonis dengan orang tua, kepala sekolah atau guru dapat membuat sebuah buku kecil yang sederhana yang berisi tentang cara membimbing anak yang efektif. Kemudian buku tersebut diberikan kepada orang tua murid. Teknik kedua yaitu teknik lisan.
Hubungan sekolah dengan masyarakat dapat juga lisan, yaitu yang pertama kunjungan rumah. Dalam rangka mengadakan hubungan dengan masyarakat, pihak sekolah dapat mengadakan kunjungan ke rumah wali, murid, warga, ataupun tokoh masyarakat. Nah, yang kedua, panggilan orang tua. Selain mengadakan kunjungan ke rumah, pihak sekolah sesekali juga memanggil orang tua murid datang ke sekolah. Nah, yang selanjutnya pertemuan. Dengan teknik ini berarti sekolah mengundang masyarakat dalam acara pertemuan khusus untuk membicarakan masalah atau hambatan yang dihadapi sekolah. Nah, teknik ketiga yaitu teknik peragaan. Hubungan sekolah dengan masyarakat dapat dilakukan dengan cara mengundang masyarakat melihat peragaan yang diselenggarakan di sekolah. Ya, teknik yang terakhir yaitu teknik elektronik. Seiring dengan perkembangan teknologi elektronik, maka dalam mengakrabkan sekolah dengan orang tua murid dan masyarakat, pihak sekolah dapat menggunakan sarana elektronik, misalnya dengan telepon, televisi, ataupun radio, sekaligus sebagai sarana untuk promosi pendidikan. Oke, terima kasih. Itu aja yang kami bisa jabarkan pada kesempatan ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dari kami, yang baik datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video kami. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.